Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Ahmad. Setelah beberapa hari atau mungkin lebih dari seminggu, saya tidak upload karena saya punya masalah pribadi sehingga saya menjadi down. Setelah down dilanjutkan dengan kondisi saya yang menjadi sakit gara-gara down tersebut atau kurang sehat dan tidak enak badan. Alhamdulillah hari ini saya udah mengumpulkan mood ya dan menjawab request dari teman-teman, salah satunya yaitu apa saja yang perlu dipersiapkan atau wajib dibawa dari Indonesia ke Saudi Arabia, karena memang mahasiswa cukup banyak, apalagi yang kemarin-kemarin keterima juga belum pada berangkat ke Saudi. Sebenarnya yang perlu dibawa ke Madinah atau ke kampus itu cukup banyak. Pertama dari masalah berkas, tapi saya nggak bakal perpanjang di masalah berkas. Udah dibimbing pasti sama PPMI, dan saya juga pernah jelasin di video yang ini. Udah cukup lama itu videonya, video tahun kemarin. Video ini disponsori oleh Distro Madinah, the original cotton. Di sini saya akan menjelaskan barang-barang atau peralatan atau apa saja sih yang perlu Anda bawa atau bahkan sampai wajib ya Anda bawa. Yang pertama adalah koper. Koper minimal 2 lah buat di bagasi. Kalau bawa 3, satunya yang kecil yang bisa masuk ke kabin, yaitu 20 inci ke bawah. Di atas 20 inci itu wajib bagasi. Dan koper ini cukup penting, jadi nanti mungkin saya akan bikin video koper yang bagus dan koper yang kurang bagus tanpa di-endorse. Karena emang cukup penting, karena saya pernah mengalami kopernya hancur waktu pulang ke Indonesia. Tidak rekomendasi gitu. Yang kedua yang perlu Anda bawa ke sini adalah peci songkok. Karena di Universitas Islam Madinah ini adalah kampus yang dimana berbagai macam seni dan budaya tetap dimasukkan ke sini. Jadi ciri khas dari negara masing-masing tetap harus dibawa, yaitu peci songkok dan baju batik. Iya, mungkin ada satu dan lain hal, ada beberapa waktu yang mungkin kalian bakalan kepake tuh baju batik, tapi emang jarang dipakai gitu. Yang jelas itu wajib dibawa, dan peci songkok. Kalau songkok sih kayaknya fleksibel ya, bisa ente pakai setiap hari juga buat sholat. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua. Yang ketiga adalah sambal, saus, kecap. Sambal, saus, kecap. Ini 3 hal ini menurut aneh cukup wajib, karena kalian pasti bakalan kaget dapat makanan di sini. Karena memang walaupun makanannya porsinya lumayan banyak, tapi rasanya lebih ke hambar. Jadi rasanya light gitu loh. Beda sama warteg-warteg di Indonesia itu yang rasanya udah medok, jadi tanpa sambal, saus atau kecap itu masih bisa jalan. Kalau ini kayaknya antum harus bawa sambal, saus, dan kecap. 3 hal ini saya satukan di satu poin ya. Sambal bisa sambal terasi, bisa sambal ulek, sambal apa yang sasetan-sasetan itu. Saus, kecap bebas kalian mau sasetan ataupun yang botolan. Kemudian hal yang keempat yang perlu Anda bawa ke Universitas Islam Madinah adalah jubah putih. Jubah putih ini lumayan wajib karena memang 99% mahasiswa di sini pasti punya jubah putih minimal 1 gitu. Kalian bisa beli di sini juga bisa banyak. Tapi ya kalian bawa di Indo ya setidaknya bawa 1 lah di Indo minimal ya. Kemudian bawa jubah 1 lagi yang warna lain lah gitu buat ganti-ganti, karena kalian bakalan ngerasain dimana kalau kalian udah jadi anak jamiah, udah tinggal di kampus, kalian bakal ngerasain bahwa lebih nyaman pakai jubah kalau di sini, karena emang rata-rata mayoritas mahasiswa itu pada pakai jubah sholatnya. Jadi ya hampir setiap hari antum bakalan pakai jubah sholatnya kayak saya. Beda sama di Indo ya, karena di Indo emang sebenarnya lebih enak pakai jubah, tapi di Indo itu kayak kurang gimana gitu ya, paling jubatan doang lah pakai jubahnya. Intinya gitu ya. Jubah, ingat jubah putih 1, jubah yang warna lain
Itu di poin yang keempat. Keberapa ya tadi? Berapa sih? Koper, peci, saus, jubah keempat. Kemudian poin yang kelima yang perlu Anda bawa ke Universitas Islam Madinah adalah jaket dan alat-alat yang sekiranya kalian itu bisa kebal dari dingin. Jaket, kaos kaki, baju panjang, dan selampe itu apa sih namanya? Shawl gitu. Dan kalian juga bisa bawa kupluk. Intinya alat-alat yang bisa melindungi Anda dari dingin. Karena kalian tahu sendiri kalau di Saudi itu dinginnya bisa sampai 6 derajat kalau lagi musim dingin. Setelan saya kalau musim dingin, setelan saya itu lumayan tebel kalau berangkat subuh-subuh. Nah, dulu saya salah, belum bawa sarung tangan. Nah, ini juga nih, sarung tangan masuk ke kategori ini ya, jaket dan lain-lain perlengkapan persiapan musim dingin. Sarung tangan. Tapi sekarang saya udah bawa, alhamdulillah. Kalian jangan lupa bawa sarung tangan, penting banget ya. Sarung tangan. Karena saya waktu itu tangannya saya masukin ke kantong. Ya masih dingin sih. Kemudian saya biasanya pakai peci, bukan songkok kalau musim dingin. Peci biasa yang karet. Kemudian saya tutupin pakai sorban, diungkel-ungkel ke sini. Atau enggak sorbannya saya ikat. Dan ininya pakai shawl gitu. Pakai shawl lehernya. Jadi super ketutup. Jadi shawlnya kadang saya tutupin buat ini karena dulu kan belum zamannya masker. Sekarang udah bisa pakai masker gitu. Biar nggak terlalu dingin mukanya. Muka kalian bisa beku. Tapi dinginnya juga dingin bukan lembab. Dinginnya dingin kering. Nggak enak banget. Kemudian jadi saya nggak usah lama-lama lah cerita tentang musim dingin ya. Karena mungkin butuh video lagi gitu. Jadi lama kalau musim dingin atau musim panas. Lanjut ke hal selanjutnya, berarti yang keenam. Yang keenam yang wajib Anda bawa ke Universitas Islam Madinah, yaitu perlengkapan kayak piring gitu. Piring, sendok, kalian pasti bakal butuh. Gelas minimal 1. Butuh apa buat kayak masak mie atau dan lain sebagainya. Butuh itu. Perlengkapan itu. Kemudian yang ketujuh apa? Obat-obatan kayak minyak kayu putih, tolak angin atau apalah, yang paracetamol gitu kan, dan vitamin C. Obat-obatan menurut Anda perlu sih. Apalagi yang punya mah di ini lambung, kemudian yang punya penyakit asma, bawa semprotan itu. Intinya obat-obatan, ingat bukan obat-obatan terlarang ya. Kalau itu nggak boleh, jelas 100% tidak boleh. Ini obat-obatan untuk kesehatan dan untuk jaga-jaga, atau mungkin habatus sauda, madu dan sebagainya. Intinya yang tidak masuk kategori obat itu perlu dibawa sih menurut Anda. Penting, sangat-sangat penting. Kemudian poin yang ke-8 adalah bawa uang. Karena kalian di sini pasti belum langsung dikasih mukafa'ah. Jadi kalian harus pakai uang kalian sendiri dulu untuk jajan, untuk apa gitu. Bawa uang, bisa kalian ditukar di money changer di Indonesia atau money changer di sini, atau kalian bisa mungkin tukar ke Aneh, karena Aneh juga jasa transfer. Antum bisa dari rupiah, antum masukin ke M-Banking, nanti transfer ke M-Banking Aneh, terus Aneh kasih real kalau udah di sini. Bisa gitu. Jadi antum nggak perlu bawa uangnya secara utuh. Karena di sini M-Banking jauh dari Jamiah ya guys ya. M-Banking jauh dan kursnya pun menurut Aneh kurang bagus. Masih lebih bagusan di Anah, karena di sana tuh kayak ngambil gede gitu. Ya sama lah kayak di Indonesia gitu. Money changernya kacau kursnya, jadi ya sedikit rugi sih. Mungkin segitu aja lah. Nanti kalau misalkan ada yang tertinggal, nanti saya taruh di video berikutnya. Saya Abu Ahmad, kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.